Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, penggunaan rapid test TPO-TSHR merupakan upaya untuk mendeteksi dan mencegah tiroid autoimun sejak dini. Rapid test ini diuji klinis kepada pasien dewasa laki-laki, perempuan, dan anak muda yang merupakan pasien RSUB. Dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah menjaga kesehatan untuk generasi mendatang. Jadi banyak dokter yang sudah melakukan tidak berdasarkan gejala klinis tapi dilakukan dengan T3 T4. Itu yang dilakukan di lab-lab itu pengukuran T3 T4, yaitu tes yang selama ini dilakukan untuk orang kena kasus tiroid. Nah, padahal dengan T3 T4 itu tidak bisa digunakan untuk orang-orang yang autoimun. Jadi autoimun itu sebetulnya TPO atau TSHR itu ada di tubuh kita, tapi tubuh kita merespon sebagai bahan lain, maka dihasilkanlah auto antibody terhadap baik TPO maupun TSHR. Kalau tubuh banyak memproduksi antibody terhadap barangnya sendiri, maka akan merusak semua organ. Nah, itu yang disampaikan tadi, pasien-pasien ini adalah pasien dokter yang kenapa kita ngambil pasien dokter yang sudah confirm baik hipo atau hipertiroid, karena alat ini akan diuji sensitivitas dan spesifisitasnya dengan gold standar yang tadi saya ngomongkan harganya mahal itu. Jadi nanti teman-teman yang tadi tes di sini akan diuji juga dengan alat yang tadi tes yang sangat mahal dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi nanti sehingga kita bisa mengukur alat ini mempunyai sensitivitas dan spesies yang sangat tinggi. Bisa dilakukan di semua vaskes awal. Tidak rumah sakit, mungkin puskesmas yang hanya tidak butuh alat-alat. Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Nasaruddin Umar dalam kesempatannya memberikan tablik akbar dalam meneguhkan spirit moderasi dalam bingkai kebinekaan, mengatakan bahwa UB sebagai tempat pengkaderan pemimpin di masa depan dapat memberikan ilmu dan pemahaman dalam menyebarkan Islam secara toleran. Ia mengajak kepada semua warga UB untuk terus hidup rukun, beragama, dan menghargai perbedaan. Jadi ini satu bukti ya bahwa yang berjuang tentang Islam itu bukan hanya perguruan tinggi agama, tapi justru seperti Brawijaya ini ada coupling yang paling besar. Ya, jangan salah, ulama dalam Quran itu satu-satunya kata ulama dalam Quran, innama yashallahu min ibadil ulama. Coba lihat konteksnya. Itu setelah ayat itu bicara tentang fisika, kimia, biologi, ditutup dengan yang paling takut terhadap Allah itu adalah al-ulama. Al-ulama itu ahli fisika, kimia, biologi itu. Justru bukan muncul pada hukum-hukum syariah di situ. Jadi kalau kita cerdas membaca ayat, dahsyat itu. Nah, selamat kepada Brawijaya. Mari kita teruskan apa yang kita rintis pada hari ini. Selamat juga kepada rektor baru kita yang muda tapi prestasinya matang, itu yang kita harapkan.
emisi karbon menjadi salah satu penyebab perubahan iklim di dunia. Proses ini dapat berdampak pada lingkungan hidup, kesehatan manusia, hingga menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Meski tidak dapat dihindari, bijak dalam penggunaan energi seperti mematikan peralatan yang menggunakan listrik jika tidak digunakan, serta mengurangi frekuensi pemakaian kendaraan pribadi dapat membantu mengurangi emisi karbon. Guna mengurangi emisi yang ada di Indonesia, emisi karbon ya, gas rumah kaca mencapai zero emission. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya prinsipnya saja bagaimana kita meningkatkan cadangan karbon kita yang ada di daratan ini dan menekan sekuat mungkin karbon itu tidak lepas ke udara. Itu prinsipnya. Jadi jumlah karbon yang diserap dari udara disekuestrasi oleh entah itu tumbuhan atau upaya kita mengurangi emisi dari energi ataupun dari limbah, penanganan limbah untuk meningkatkan, jadi mendapatkan emisi ini tadi, sekuestrasi emisi ini melebihi dari apa yang kita simpan. Ya, yang kita sudah banyak melakukan itu, misalnya masih tetap ada emisi, tidak bisa kita hindari, pasti ada. Namun yang kita turunkan, kita sequester ini tadi masih paling tidak sama dengan yang emisi, jadi tidak ada kebocoran. Terus atau lebih bagus kalau lebih. Ya, jadi sekuestrasi kita itu lebih. Seperti contoh dari presentasi saya tadi, di Jawa Timur itu ada emisinya negatif pada tahun-tahun tertentu karena di sini cukup concern di dalam menjaga keutuhan hutannya dan menjaga karbon di tanahnya. Ya, itu. Jadi kalau kita mungkinkah tahun 2030, ya sampai saat ini tahun 2016 kita sudah menurunkan 8,7% atau 9%. Ya, itu sudah merupakan kehormatan, sudah mengangkat nama Indonesia bahwa kita serius. Nah, itu dari sektor apa? Itu masih dari sektor kehutanan yang kita pikirkan. Bagaimana sekarang kita memikirkan di other land uses, di land use lainnya selain hutan. Jadi berapa sebenarnya sekuestrasi di luar kawasan hutan? Ini bisa akan meningkatkan jumlah sekuestrasi. Jadi itu lebih, menurut saya lebih sangat membantu dari pemerintah kita. Penanaman pohon menjadi salah satu opsi terbaik dalam menekan dampak krisis iklim di dunia. Tingginya konsentrasi emisi karbon di atmosfer perlu direduksi oleh kemampuan alamiah pepohonan dalam menyerap senyawa berbahaya ini. Pepohonan menjadi solusi efektif karena menyerap emisi karbon dalam durasi relatif singkat dan berdampak signifikan bagi lingkungan. Berbasis pohon saja, agroforestry. Nah, ini kan semakin luas nih, semakin banyak. Ya, jadi pohon-pohon yang ada di luar kawasan, apakah itu sudah bisa diakui? Perannya di dalam mensekuestrasi karbon yang sudah ada di udara. Kemudian dari agroforestry tadi juga mempertahankan karbon itu tetap tersimpan di dalam sistem dan di dalam tanah dalam jumlah besar dan dalam waktu yang lama. Karena tidak ada pengolahan tanah, tidak menggunakan pupuk, semuanya seperti alami di dalam hutan alami. Ya. Jadi kalau kita sudah menurunkan misalnya 10% dari target, itu sudah terhormat. Ada keseriusan bahwa Indonesia itu sudah serius menurunkan emisinya, tidak hanya mencanangkan saja, tidak hanya janji saja.
UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Sebagai upaya mendukung penguatan kontribusi sekaligus pengembangan daya saing pelaku usaha UMKM, UB melalui Koperasi Payung Bisnis Brawijaya bersinergi dengan pemerintah kota dan kabupaten serta lembaga perbankan untuk terus mengembangkan dan mendukung UMKM agar dapat memasuki ekosistem digital dan memasuki ekonomi global dengan melakukan ekspor produk UMKM. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah salah satu bagian penting dalam perekonomian Indonesia. Pada dasarnya, UMKM adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga. Keberadaan UMKM di Indonesia sangat diperhitungkan karena berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga ada yang bilang tanpa UMKM 2 tahun pandemi mungkin bangsa ini sudah bangkrut seperti bangsa-bangsa lainnya. Jadi jasa UMKM itu sangat luar biasa dan jangan pernah dianggap enteng. Keberadaan UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Usaha mikro dalam UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Sebuah usaha bisa dikatakan sebagai usaha mikro apabila memiliki keuntungan dari usahanya sebesar 300 juta dan memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak 50 juta di luar aset tanah dan bangunan. Terkadang keuangan usaha mikro masih tercampur dengan keuangan pribadi pemiliknya. Contoh usaha mikro adalah pedagang kecil di pasar, usaha pangkas rambut, pedagang asongan, dan sebagainya. Usaha kecil dalam UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan, kelompok, dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih 50 juta hingga 500 juta rupiah. Lalu penjualan per tahun berkisar dari angka 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Pengelolaan keuangan usaha kecil juga sudah lebih profesional dibandingkan usaha mikro. Usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat. Kriteria kekayaan bersih dari usaha menengah sudah di atas 500 juta hingga 10 miliar rupiah, tidak termasuk bangunan dan tempat usaha. Kemudian hasil penjualan per tahunnya mencapai 2,5 miliar sampai 50 miliar. Selain pengelolaan keuangan yang sudah terpisah, usaha menengah juga sudah memiliki legalitas. Berdasarkan kriteria tersebut, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, sudah barang tentu kita haruslah bersinergi. Universitas, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, lembaga perbankan, untuk bagaimana mengusahakan agar yang mikro bisa naik ke kecil, yang kecil bisa naik ke menengah, dan yang menengah bisa menjadi lebih besar. Persoalannya saat ini masih banyak UMKM yang menengah bisa menjadi lebih besar.
Persoalannya saat ini masih banyak UMKM yang belum terintegrasi ke ekosistem digital. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mencatat hanya 19 juta usaha mikro, kecil dan menengah yang masuk ke ekosistem digital hingga bulan Mei tahun 2022. Jumlah ini masih kurang 11 juta dari target 30 juta UMKM go digital pada tahun 2024. Sementara itu, total omset dari keseluruhan UMKM yang go digital mencapai 500 triliun hingga 600 triliun rupiah. Kita berharap bagaimana upaya agar semua UMKM yang di bawah Koperasi Payung Bisnis Brawijaya bisa go digital semuanya. Masalah lain adalah ekspor produk UMKM. Pemerintah menargetkan porsi ekspor UMKM sebesar 18% pada tahun 2022. Namun terdapat sejumlah masalah, antara lain masalah logistik dan mahalnya biaya karena pengiriman dilakukan dalam skala kecil. Hal ini menjadi tantangan bagi Koperasi Payung Bisnis Brawijaya yang sudah barang tentu bagi pemerintah Kabupaten dan Kota Malang untuk menghantarkan UMKM memasuki ekosistem digital dalam perekonomian kita dan juga memasuki ekonomi global melalui ekspor produk UMKM. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, kami sangat berterima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini dan berharap agar melalui UMKM Faganza akan terbentuk sinergi antara Koperasi Payung Bisnis Brawijaya dengan UMKM serta pemerintah Kabupaten dan Kota Malang. Untuk mendeteksi dini penyakit tiroid autoimun, Ketua Tim Peneliti Profesor Aulaniam membuat inovasi rapid test perbasik tiroid parasite dan tiroid stimulating hormone receptor. Bekerjasama dengan PT Bio Farma, rapid test ini dapat dilakukan pada kondisi praklinis dengan harga terjangkau dan mendiagnosa dengan kurun waktu 45 menit. Tentang TPO, TSHR, rapid test. Jadi tes ini adalah untuk dilaksanakan dengan cepat, ekonomis, tanpa membutuhkan alat untuk autoimun tiroiditis. Nah, autoimun yang tiroiditis ini yang diperiksa nanti adalah pasien-pasien dokter yang sudah ditengarai atau dokter sudah mengetahui bahwa pasien-pasiennya ini hipotiroid atau hipertiroid. Jadi penelitian ini sudah panjang dilakukan bekerja sama dengan PT Bio Farma sebagai multi pharmaceutical industry yang luar biasa mensupport kita. Jadi alat ini hanya mungkin 30 menit sudah bisa menghasilkan data. Tes yang sudah ada selama ini, tes ini adalah tes yang sangat mahal. Belum ada tes rapid test. Jadi dengan ELISA dan harganya sangat mahal, membutuhkan darah yang sangat banyak, 10 cc, terus dilakukan sampai butuh waktu yang lama, 1 bulan 2 bulan, dan dikirim, tidak dilakukan di Indonesia. Jadi ini adalah early detection, deteksi dini untuk hipo dan hipertiroid. Tes ini akan bagus kalau nanti juga dilakukan pada ibu-ibu hamil trimester berapa sehingga nanti dites.
agar tidak jadi nanti ada congenital autoimmune disease untuk anak-anak yang dilahirkan. Karena untuk anak-anak tes ini bisa menyebabkan IQ yang rendah. Jadi penyakit autoimun tiroiditis ini penyakit yang tanpa gejala, baik hiper atau hipotiroid. Jadi tiba-tiba ibu keguguran beberapa kali, terus jadi tanpa gejala kan ini dibikin bukan itu. Nah, dengan adanya tes ini tentunya akan membantu pemerintah untuk menjaga kesehatan generasi yang akan datang. Khususnya kalau kita menggunakan pasien ibu hamil, tapi tes ini tidak hanya untuk itu. Untuk mendukung pertanian berwawasan lingkungan, Dr. Mengabdi FTPUB mengadakan program pengolahan biosluri untuk dijadikan pupuk organik. Dengan adanya pengolahan limbah ternak dan rumah tangga ini dapat membantu masyarakat beralih menggunakan pupuk organik serta membantu menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan serta dapat memperbaiki kualitas tanah di Desa Tawangsari, Kabupaten Pujon. Kita berkolaborasi dengan Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik ya melakukan kegiatan Dokter Mengabdi di Desa Tawangsari yang kami fokuskan di pengomposan bioslari untuk menjadi pupuk organik padat dan cair yang tujuannya adalah untuk mendukung pertanian yang berwawasan lingkungan. Adapun historinya ya, sejarahnya kami melakukan kegiatan ini adalah dari hasil kegiatan dari kegiatan dosen berkarya tahun 2021 di mana kami melakukan identifikasi potensi limbah yang ada di Desa Tawangsari sebagai bioenergi yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan LPDP, memang difokuskan di bioenergi, dan dari hasil kami melakukan kedua kegiatan tersebut ternyata ada beberapa permasalahan lainnya, yaitu dari beberapa anaerobic digester yang sudah diimplementasikan di desa, ini ternyata residu organiknya masih langsung dibuang ke lingkungan, sehingga itu menyebabkan pencemaran badan air ya, dan juga bau yang tidak sedap. Oleh karena itu kami mencoba melakukan diskusi dengan kepala desa, kemudian kita juga melakukan pendekatan dengan Kopsae. Ternyata memang dibutuhkan ya introduksi teknologi pengolahan bioslari ataupun residu organik tersebut menjadi kompos. Adapun dari hasil pengomposan tersebut ya memang introduksi teknologi yang kami lakukan adalah untuk pupuk padat dan pupuk cair. Harapannya nanti bisa digunakan kembali oleh peternak, karena di sini peternak juga bekerjanya sebagai petani jadi mereka memiliki dua pekerjaan yang berbeda. Jadi limbah yang dihasilkan dari rumah tangga ya, yaitu kotoran sapi dan juga bioslari ini bisa dimanfaatkan sebagai kompos, kemudian diaplikasikan di lahan pertanian mereka. Dengan demikian bisa memotong biaya operasional pertanian, karena memang kendala pupuk kimia yang bersubsidi gitu kan ya, itu juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh petani untuk melakukan kegiatannya. Dan harapannya dengan adanya pupuk organik cair dan padat ini bisa membantu petani ya untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia, kemudian juga membantu untuk mengurangi permasalahan pencemaran lingkungan, dan yang tidak kalah penting adalah untuk membantu memperbaiki kualitas tanah di Desa Tawangsari. Tapi tentu saja ini kami membutuhkan dukungan yang kuat ya dari pemerintah Desa Tawangsari, dan alhamdulillah selama ini memang pemerintah Desa Tawangsari termasuk kepala desa dan perangkatnya serta masyarakat ini sangat sangat mendukung gitu kan ya, karena memang Tawangsari ini menjadi salah satu lokasi tidak hanya kegiatan dari fakultas kami, kepala desa juga sempat bercerita bahwasanya kegiatan dari fakultas lain dari Universitas Brawijaya juga banyak ya, mulai dari aspek kesehatan, stunting, pembuatan batik dan lain sebagainya. Jadi kita punya fokusnya masing-masing seperti itu.
Bioslari merupakan limbah dari ampas biogas yang berpotensi untuk dijadikan sebagai pupuk organik padat dan cair. Melalui fermentasi, pupuk ini mengandung banyak nutrisi, baik dan mikroorganisme yang baik untuk kesuburan tanah. Dengan adanya teknologi pengolahan bioslari ini, kedepannya diharapkan dapat diimplementasikan warga untuk dikomersilkan. Oke, jadi untuk proses pengomposan ini, karena memang kita menggunakan satu jenis bahan baku, yaitu bioslari, ya, dari residu anaerobic digester, yang asalnya memang kotoran ternak lah ya. Jadi untuk prosesnya kita melakukan pemisahan terlebih dahulu, ya, dipisahkan antara fraksi padatan dan fraksi cairan. Kemudian fraksi padatan ini difermentasi untuk menjadi pupuk padat, pupuk organik padat. Untuk fraksi cairan ini kita fermentasi juga dengan menambahkan EM4, ya. Kemudian difermentasi selama 1-2 bulan sehingga menjadi pupuk cair. Adapun yang untuk fraksi ampas tadi juga sama, kita tambahkan EM4, tetes tebu, kemudian difermentasi 1-2 bulan, jadilah pupuk padat yang kemudian itu juga bisa langsung diimplementasikan. Nah, karena kami juga targetnya adalah bisa komersialisasi dan ingin mengetahui apakah memang kotoran ternak ini berpotensi menjadi pupuk, jadi kami juga melakukan pengujian secara laboratorium, menguji bagaimana kualitas bioslari yang ada di Desa Tawangsari, kemudian kita menguji juga kualitas pupuk cair, pupuk organik padat dan pupuk organik cair itu seperti apa. Nah, kemudian nanti setelah proses pembuatan itu selesai, kita mendapatkan produk, kita juga melakukan trials, ya. Jadi kita punya lahan percobaan, kita melibatkan mahasiswa, ada 9 mahasiswa sebagai pengabdian masyarakat, ya, yang disetarakan dengan KKN. Nanti mereka akan melakukan pengamatan, ya, dari hasil percobaan aplikasi pupuk padat dan pupuk cair. Sementara bibit yang kita gunakan adalah bibit kubis. Nanti kita melakukan pengamatan selama 80 hari. Jadi saya sudah menginstruksikan kepada mahasiswa untuk melakukan pengamatan langsung, karena kita langsung implementasinya adalah di lahan yang memang kualitas tanahnya kurang baik, sehingga kita bisa mengetahui apakah memang ada perubahan terhadap kualitas tanah setelah aplikasi pupuk padat dan pupuk organik padat dan pupuk organik cair tersebut. Jadi ya kita berdoa, ya, sama-sama berusaha semoga teknologi yang kita introduksi, produk yang kita harapkan ini bisa nanti diimplementasikan oleh masyarakat dan juga bisa dikomersialkan. Itu harapan kami. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Aminah Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.